Terdakwa Barada Eliezer mengungkap momen saat dirinya diperintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir Yosua. Disebutnya Verdi Sambo sangat emosional dan mengucap kalau Brigadir J harus meninggal dunia. Hal ini disampaikan Baradae saat diperiksa dalam kapasitasnya sebagai terdakwa pada sidang Kamis 5 Januari 2023. Ia mengatakan bahwa ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo meyakini kalau harkat dan martabatnya sebagai anggota Polri dihina oleh Brigadir Yosua. Pernyataan itu diungkap saat Baradae dipanggil ke lantai 3 rumah di Jalan Saguling. Kala itu Sambo sembari menangis menjelaskan kejadian pelecehan istrinya Putri Chandrawati di Magelang. Lalu Baradae diperintah Verdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Mendengar perintah mengejutkan itu, Baradae mengaku hanya terdiam dan merasa bingung dengan kondisi tersebut. Sebab dia tidak mengetahui secara detail soal kondisi dugaan pelecehan yang sebelumnya dikatakan terjadi terhadap Putri Chandrawati saat di Magelang. Verdi Sambo saat itu memerintahkan kepada Baradae untuk membunuh Brigadir Yosua dengan dalih akan turut membackingi Baradae jika ada permasalahan. Mengingat perintah tersebut dari sang atasan, Baradae menyatakan siap atas perintah yang dilayangkan Verdi Sambo itu. Sebelumnya, Barada Richard Eliezer alias Baradae membantah keterangan ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo soal perintah hajar saat penembakan terhadap Brigadir Yosua di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Eliezer kembali menegaskan bahwa perintah yang diberikan adalah membunuh Brigadir Yosua. Sebaliknya, tak ada perintah hajar saat ex-ajudan Sambo tersebut ditembak hingga tewas. Eliezer pun mengingat bahwa Verdi Sambo bahkan sempat menjanjikan akan melindunginya jika mau membunuh Brigadir J. Padahal saat itu dirinya takut untuk membunuh orang. Saat itu Eliezer mengaku tak bisa menolak perintah Sambo karena alasan tidak berani. Dalam keadaan ketakutan, Eliezer pun akhirnya menyetujui untuk membunuh Brigadir J atas perintah atasannya tersebut. Terus pada saat itu Bapak nanya ke saya, Yang Mulia, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya jawab, saya tidak tahu Bapak. Nah, habis itu dia diam, Yang Mulia. Kan saya nangis beliau, Yang Mulia. Dari depan lift, keluar lift itu memang beliau nangis, Yang Mulia. Terus dia tanya, ini apa, Yang Mulia? Tentang kejadian, saya bilang saya tidak tahu. Baru dia bilang, Joshua sudah melecehkan ibu di Magelang. Terus diam lagi, Yang Mulia. Diam, nangis lagi, Yang Mulia. Baru dia bilang, memang kurang ajar anak itu. Sudah nggak menghargai saya dia. Dia sudah menghina harkat dan martabat saya. Nggak ada gunanya pangkat saya ini, Chat, kalau keluarga saya dibeginikan. Terus dia bilang ke saya, memang harus dikasih mati anak itu. Saya pada saat itu cuma diam, Yang Mulia. Saya pada saat itu cuma diam. Saya merasa bingung juga, Yang Mulia, karena saya tidak tahu kan ada kejadian pelecehan itu, kan dia bilang ada pelecehan, Yang Mulia. Tapi kan saya tidak tahu itu di Magelang. Dan pada saat itu kan yang ada di Magelang kan yang untuk anggotanya saya, almarhum sama Bang Riki. Jadi otomatis yang bertanggung jawab di sana ya kami bertiga, Yang Mulia. Pada saat itu saya bingung juga, rasa salah juga, Yang Mulia, karena saya tidak mengetahui kejadian di Magelang. Habis itu dia maju, Yang Mulia. Mengubah posisi. Pertama kan biasa, Yang Mulia, duduk. Habis itu dia merapat begini ke saya, Yang Mulia. Baru lihat ke saya, nanti kamu yang bunuh Yosua ya. Dia bilang ke saya, Yang Mulia. Kalau kamu yang bunuh, nanti saya yang jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita lagi, Chat. Saya